Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Saya Muhammad Edward, calon guru penggerak angkatan 7 SMKN 1 Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin. Dalam sesi ini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi yang ada pada modul 2.3. Adapun modul 2.3 ini membahas tentang kucing untuk supervisi akademik. Baiklah, langsung saja. Bagian pertama yaitu terkait tentang pemikiran reflektif mengenai pengalaman belajar modul 2.3. Yang pertama yaitu pengalaman atau materi pembelajaran yang baru eh, saja diperoleh. Yang pasti yang pertama yaitu definisi kucing itu sendiri, bahwa kucing didefinisikan sebagai proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja melalui pembelajaran diri dan pertumbuhan pribadi dari kucing itu sendiri. Kemudian saya juga mendapat pengetahuan tentang prinsip tiga prinsip kucing, yaitu yang pertama asas kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selanjutnya eh, saya juga mendapatkan hal baru terkait kompetensi saat melakukan sesi kucing, yaitu presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan selanjutnya mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, itu ketiga, itu adalah tiga kompetensi dalam melaksanakan proses coaching. Dan kemudian hal yang sangat bermanfaat bagi saya sendiri adalah dalam pelaksanaan coaching eh, menerapkan alur tirta. Alur tirta ini sendiri memiliki kepanjangan yang pertama tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Jadi dengan menerapkan alur tirta ini ketika sesi coaching, coach akan eh, mendorong coachee untuk eh, menemukan solusi-solusi dan alternatif dari permasalahan yang dihadapi melalui pengembangan diri yang dilakukan oleh coach terhadap coachee. Itu hal yang baru yang saya dapatkan. Dan yang kedua, emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Yang pasti senang mendapatkan pengetahuan tentang kucing ini sendiri. Memang pada awalnya rasa bingung, cemas ketika mempelajari hal-hal terkait kucing ini sendiri. Namun setelah dipelajari timbul rasa senang dan puas mengenai eh, modul 2.3 yang membahas tentang kucing ini sendiri. Kemudian pertanyaan ketiga, apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan dalam proses belajar? Dalam proses belajar mengajar yang sudah baik yang mungkin saya rasakan adalah keterlibatan diri saya sendiri. Bagaimana saya mampu berkolaborasi, bekerja sama dengan teman-teman CGP Angkatan 7 lainnya, dimulai dengan sesi ruang kolaborasi, kemudian dikuatkan lagi pemahaman melalui demonstrasi kontekstual. Yang keempat selanjutnya, apa yang perlu diperbaiki terkait keterlibatan dalam proses pembelajaran? Baiklah, menurut saya dalam keterlibatan proses pelajaran yang masih harus saya perbaiki adalah mungkin keaktifan dalam kegiatan pembelajaran dan lebih mampu berkolaborasi lebih baik lagi sehingga dalam proses pemahaman terhadap suatu materi dapat lebih kompleks lagi. Jadi intinya saya harus lebih aktif lagi dan lebih mampu bekerja sama lebih baik lagi dengan rekan-rekan guru penggerak lainnya. Dan yang kelima, keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri berbadi. Kalau terkait dengan coaching ini sendiri, mungkin hal kompetensi yang perlu saya matangkan yaitu bagaimana saya dapat memanajemen diri dari segala asumsi-asumsi yang biasanya timbul di benak saya saat ada rekan mengeluhkan permasalahannya, mengutarakan pendapatnya, baik dalam proses proses
diskusi sehingga, mmm, ketika teman memberikan pendapat, eee, saya mampu memberikan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan, memberikan solusi yang bermanfaat, bagi semua, pihak. Itu juga keterkaitan dengan, coaching ini sendiri. Selanjutnya bagian kedua, bagian B, analisis untuk implementasi, dalam konteks, CGP. Yang pertama, memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan mengenai lebih jauh. Mmm, Mungkin, pertanyaan kritis, bagaimana prinsip coaching ini diterapkan dalam supervisi akademik di sekolah? Eee, Artinya kepala sekolah selaku pemangku kebijakan seharusnya menguasai teknik coaching dalam melakukan supervisi akademik, sehingga, seringkali ketika pelaksanaan supervisi ada rasa kecemasan karena kita memandang supervisi itu adalah penilaian melihat keburukan. Tetapi pada prinsipnya, prinsip coaching ini, harus diterapkan oleh kepala sekolah dengan baik sehingga, guru, merasakan seperti rekan, sehingga ketika ada permasalahan diberikan solusi untuk perbaikan ke depannya sehingga tidak ada rasa bersalah, itu saja sih. Dan yang kedua, eee, mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi. Coaching merupakan salah satu bentuk kepemimpinan pembelajaran berpihak pada murid. Dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, guru harus menguasai berbagai kompetensi sosial dan emosional, bukan hanya aspek kognitif saja. Dengan menguasai, kompetensi tersebut, maka supervisi akademik yang dilakukan oleh supervisor dengan teknik coaching akan meningkatkan kinerja guru dalam performa guru dalam melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian yang ketiga, menganalisis tantangan yang sesuai dengan konsep asal CGP. Tantangan terberat adalah, menyamakan persepsi tentang coaching, dalam supervisi akademik, baik di lingkungan sekolah. Selama ini supervisi dianggap sebagai hal menakutkan karena guru atau orang yang disupervisi akan merasa takut dinilai. Sehingga, di tingkat sekolah ke depannya, bagaimana coaching ini benar-benar dapat dipahami bahwa, eee coaching ini adalah proses, kemitraan, memunculkan solusi dan diselesaikan dari pemikiran-pemikiran yang eee, amati oleh si coach, kemudian didorong dengan, peran si coach ini yang dapat mengeluarkan potensi-potensi dan solusi alternatif dari permasalahan yang dihadapi. Sehingga supervisi, pada hakikatnya dapat meningkatkan kinerja dan performa guru. Yang keempat, memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan. Solusi yang ditawarkan adalah, melakukan sosialisasi mengenai hakikat supervisi akademik yang meningkatkan performa guru, kemudian memberikan contoh, praktik coaching baik kepada murid maupun rekan sejawat. Oke, kemudian, bagian ketiga tentang membuat keterhubungan. Pengalaman masa lalu artinya, saya pernah disupervisi oleh, eee, guru senior lah ya, dalam penilaian kinerja kepala sekolah. Eee, saya merasa takut karena saya merasa akan dinilai bagaikan ujian, hingga terbayang bahwa supervisi ini kalau saya tidak, melaksanakan sesuai harapan, supervisor atau supervisi, pikiran saya apa? Saya ini bakal mendapatkan hukuman. Hukuman artinya saya, eee, mendapatkan peringatan atau apalah yang intinya membuat saya rasa takut ya. Namun setelah saya pahami, namun setelah saya pahami bahwasanya, mmm, eee, untuk penerapan di masa mendatang, supervisi akademik haruslah meningkatkan performa guru dalam melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian supervisi akademik,
haruslah benar-benar diterapkan melalui proses coaching yang prinsipnya mitra, artinya sama, setara, sehingga, eee, sehingga guru kedepannya dapat merasakan, suatu kenikmatan ketika dilakukan supervisi. Karena ketika coaching diterapkan, adanya asas kemitraan, timbullah proses kreatif dan peningkatan potensi itu ke depannya nanti. Dan kemudian konsep atau praktek baik yang dilakukan dari modul lain terhadap dipelajari. Modul 2.1 dalam melaksanakan pembelajaran diferensiasi yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi KHD, maka guru harus menjalankan coaching dalam menentukan gaya belajar murid agar sesuai dengan kebutuhannya. Murid akan memaksimalkan menggali potensi jika belajar sesuai dengan gaya belajar sendiri. Kemudian modul 2.2 dalam menjalankan nilai guru penggerak. Sebagai pembimbing pelajaran, guru harus melakukan budaya positif dengan visi dan prakasa perubahan yang berpihak pada murid. Nah, salah satu dalam mengembangkan suasana positif dalam kelas adalah menerapkan pembelajaran KSE. Dalam KSE terdapat teknik stop dan mindfulness untuk dapat menciptakan suasana kelas menjadi lebih kondusif. Saat melakukan coaching pun, eh, coach harus melakukan teknik mindfulness agar, artinya namanya presence, kehadiran penuh, eh, selama proses coaching. Coach hadir sepenuhnya dalam semua sesi tersebut. Dan yang ketiga, informasi yang didapat. Informasi yang didapat, yang pertama selain dari LMS, dari modul yang ada di LMS, media online, berbagai artikel-artikel untuk memperkuat pemahaman sudah saya baca agar dapat persepsi yang kompleks terkait kucing ini sendiri. Kemudian melihat video praktik baik, kemudian apa namanya, mendengarkan penjelasan-penjelasan praktik baik oleh rekan guru eh, dalam satu lembaga. Kemudian melalui PMM, saya kira ke PMM banyak video terkait tentang eh, video YouTube, terutama ya Bu, YouTube tentang kucing itu sendiri, dengan harapannya eh, selain dengan beragam informasi yang saya dapat dari internet, video dan sebagainya, timbul pemahaman yang kompleks mengenai kucing ini sendiri. Baiklah, itu saja penjelasan tentang koneksi antar materi modul 2.2. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.